Selamat datang kembali di channel Mudah Belajar Pemrograman. Topik kali ini kita akan membuat aplikasi secara langsung ya teman-teman. Jadi setelah di video sebelumnya kita menggunakan framework UI Onsen UI ya, walaupun masih sebagai awalan. Nah, kali ini kita akan coba melangkah lebih jauh lagi ya, menggunakan Onsen UI ini. Nah, penerapannya kita akan membuat sebuah aplikasi profil ya atau CV untuk teman-teman semua. Baik, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa subscribe channel ini kalau merasa bermanfaat, dan bila suka dengan video ini bisa kasih like-nya. Baik, nah langsung saja kita bisa bikin project baru ya. Kita bikin folder aja, terserah nanti posisinya ada di mana di drive teman-teman sendiri. Misalkan aplikasi CV. Nah, kayak gini ya. Nah, sebelumnya silahkan kopikan dulu file CS sama JavaScript yang kemarin ya, aplikasi yang pertama di Onsen UI, atau mau dari masternya setelah di-download Onsen UI-nya sendiri juga nggak apa-apa. Nah, saya pakai yang dari project sebelumnya ya. Oke, nah kemudian ini saya masukkan ke sini. Kemudian saya bikin file baru, kasih nama index.html. Oke, nah sebagai informasi nih teman-teman, ketika kita mau membuat UI user interface dari Onsen UI ini, kita bisa melihat di bagian API ini. Jadi kita based on ya yang ada di sini ya, bisa pakai yang CSS komponen atau pakai yang JavaScript. Ini yang lainnya juga bisa bebas. Nah, yang akan kita gunakan nantinya cukup dua ini. Ya, CSS komponen sama JavaScript komponen di sini ya, web komponen ini. Kita nggak pakai yang framework JS yang lainnya, seperti statement saya di video sebelumnya. Nah, silahkan teman-teman semua bisa klik kanan di sini ya, CSS komponen sama JavaScript. Nanti, nah ini, yang CSS komponen isinya hanya ya gini ya, beberapa komponen-komponen saja, kayak gini. Sedangkan untuk yang JavaScript komponen ini bisa lebih lanjut lagi, ini hubungannya sama behavior, nanti sama function-function di JavaScript. Ya, kalau ini hubungannya sama CSS kan sama tampilan ya. Kalau JavaScript itu kan udah ke behavior, udah ke nanti macam-macam tingkah laku dari aplikasinya seperti apa. Ini dua-duanya nanti akan kita gunakan untuk mendesain dan juga sebagai apa ya, interaksi dengan user. Maksudnya apa? Nanti dilihat aja lah teman-teman ya, seperti apa. Oke, kita ke JavaScript ya. API JavaScript web komponen ini. Kita akan coba menggunakan yang namanya ini tab teman-teman. Kita akan coba membuat aplikasi based on tab ini. Nah, kayak gini ya, kalau Android ya. Nah, ini nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya, kurang lebihnya. Atau misalkan kita mau pakai yang mana ya, si tab ini juga nggak masalah sih ya sebenarnya ya. Atau tab sama tabber ya, kurang lebih sama sih sebenarnya ya. Sama, jadinya sama, kurang lebihnya sama. Jadi kita akan coba membuat aplikasi model seperti ini. Oke, nah langsung saja kita bikin ini seperti ini, misalkan CV ku ini ya, CV ku. Nah, supaya cepat saya kopikan ini aja. Nah, ini ya, daripada satu-satu kan teman-teman semua sudah paham maksudnya apa ya. Oke, nah selanjutnya ini kita bisa kopikan ya, kita bisa kopikan di sini di bagian body. Nah, ini ya, di bagian body ini. Kemudian mau saya reindent itu mana lagi ya, edit line reindent. Nah, supaya
kelihatan lebih rapi. Mungkin terlalu lebar, saya kasih indentasinya 2 deh. Ya, 2 kayak gini. Nah, ini setelah di copy, yang JavaScript-nya juga jangan lupa untuk di copy. Ya, dikopikan. Mana sini? Nah, di bagian bawah sendiri kita bikin script gini ya. Nah, kasih ini kita reindent kembali. Oke, nah ini saya kasih komen area JavaScript ini ya. Nah, supaya kelihatan. Nah, kalau sudah, kita coba nih teman-teman, kita jalankan aplikasinya. Aplikasi CV mana? Ini ya, klik F12, nah modenya ini, kemudian di reload. Nah, supaya kelihatan kayak gini, tab 1, tab 2. Nah, ini sudah berfungsi nih. Ini kalau geser ke kanan kiri, geser ke kanan kiri, udah bisa. Kemudian contoh yang, nah nih ya, kan sama persis nih. Kalau teman-teman lihat dengan yang sudah kita buat, mudah sekali bukan? Kemudian mau kita edit misalkan nih, saya jelaskan dulu deh. Jadi untuk yang tab bar itu bagian ini ya. Ini untuk yang tab bar. Ini kita pakai on page. On page ini sebagai root dari tampilan, ya, dari tampilan yang muncul di sini. Ini kita menggunakan on page sebagai rootnya. Nah, di sini untuk on page yang pertama ini ada yang namanya toolbar. Nah, toolbar itu yang atas ini toolbar, namanya toolbar yang atas. Ini sebenarnya ada garisnya ya. Berhubung ini warnanya putih, kemudian atasnya juga putih, ya dia jadi satu. Nah, misalkan untuk tab barnya ini mau kita taruh bawah itu juga bisa. Kita bisa baca bawahnya. Nah, kita coba cek posisi ini ya. Posisi bottom, top, use auto, bla bla bla. Nah, ini sesuai dengan OS-nya ya. Kita taruh bawah langsung aja. Ini di atas ini kan ada nih. Posisinya auto. Kita taruh auto bottom. Simpan, kemudian kita reload. Nah, dia sudah ada di bawah nih. Nah, ini maksudnya dari toolbar itu yang kayak gini. Nih, sudah ada di bawah. Oke, nah ini jadi yang namanya toolbar itu yang area yang putih ini. Ya, area yang putih ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk tab bar ini area yang bagian ini. Bawah ini ya. Ini kan ya ada on tab bar yang satu, berarti yang sebelah kiri ini yang ada icon home-nya. Kemudian untuk yang on tab page tab 2 HTML ini merupakan yang bagian tab 2 ini yang gambarnya gear. Kalau diklik jadinya gambarnya apa ini, user ya, tapi ada poninya kayak gini. Oke, jadi ini ada 2 ini ya, dalam satu halaman ada 2 ini. Nah, kemudian yang bagian tengah ini di mana? Ini nanti di masing-masing ini, template ini. Ya, ini kan ada 2 template, di mana template tab 1 ini merupakan punyanya si tab 1 ini. Sedangkan untuk yang tab 2 ini punyanya yang ini, sebelah kanan ini tab 2. Jadi tampil muncul di sini. Apa yang kita tuliskan di sini ya nanti akan muncul di area halaman ini. Simpelnya gitu. Kemudian untuk membuat halaman sebenarnya si Onsen ini mengakomodir 2 cara ya. Yang pertama menggunakan konsep template ini. Yang kedua itu menggunakan konsep beda file. Nah, kalau ini kan kelihatannya kan kalau ini klik sini halaman yang pertama, klik sini halaman yang kedua. Ini berarti kan ada 2 halaman. Sedangkan filenya di sini ada 1. Nah, untuk mengakomodir itu pakai yang namanya template. Ini yang konsep pertama. Yang kedua, nanti ada cara menggunakan beda file. Jadi ini tab 1 dengan tab 2 itu berbeda file.
itu bisa. Itu nanti akan ada pembahasannya sendiri. Ini kita bikin yang simple terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah template itu dikasih ID. Teman-teman bisa lihat nih kan ya, ID ini mengacu pada ini ya. Page tab 1, tab 2. Nah, ini baca nanti tabnya ini. Misalkan ini saya ganti biodata kayak gini ya. Di sini ya juga harus biodata. Kayak gini. Kemudian labelnya kita kasih tulisan biodata. Biodata. Label itu apa? Yang ada di atas ini nanti ini. Nanti biodata 1, ini kalau klik sini jadinya biodata. Kalau awal tadi masih tab 1 ya, karena defaultnya di sini tab 1. Mungkin bisa dikasih sebagai default dia biodata kayak gini. Simpan dulu. Nah, kita reload, di sini udah biodata. Ini juga biodata ya labelnya ya. Label dari tab bar sini. Nah, kemudian setelah tadi ya template, kemudian di sini juga ada dikasih on page ya, sama kayak yang atas ini kan ya. Nah, di sini untuk on page ini berarti mengindikasikan bahwa itu dalam satu halaman, gampangnya seperti itu. Kemudian di sini ada ID-nya tab 1 berarti biodata kayak gini ya. Kemudian misalkan di tab 2 ini hubungannya sama pendidikan dan latihan misalnya kayak gini ya. Nih, di sini labelnya dikasih pendidikan. Pendidikan. Kayaknya besar lah kayak gini ya, pendidikan. Kemudian di sininya ganti pendidikan juga, ini pendidikan.html. Oke. Nah, kita coba reload. Di sini sudah berubah ya pendidikan ya. Ini juga sudah berubah jadi pendidikan. Oke. Nah, kemudian untuk ikonnya nih, ikonnya kita coba ganti ya. Nah, si Onsen ini mengakomodir 3 jenis icon. Nah, di sini ada font awesome, ada Ionicons, ada material design iconic font. Nah, teman-teman bisa searching nanti di sini ya penggunaannya. Ini ya, Ionicons, ada font awesome, kemudian ada material design iconic font. Teman-teman bisa searching. Nah, ini masing-masing jenis icon ini terakomodir di sini. Nah, kita mau pakai yang mana? Tinggal pilih yang mana yang teman-teman semua ya inginkan. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini aja deh ya. Nih, ini ada ion, ada MD. Ya, ini mengindikasikan jenis icon mana yang akan kita gunakan. Kalau ion, dia berarti pakai yang Ionicons. Kalau MD, dia berarti pakai yang material design iconic font. Kemudian kalau nanti ada FA, dia pakai yang font awesome. Itu tinggal pilih. Terserah kita. Nah, kita akan coba pakai yang MD saja ya. Nah, pakai yang MD ini ya, material design iconic font. Nah, ini apa sih nanti teman-teman bisa baca. Kita coba cari untuk yang biodata itu berarti gambarannya kayak apa ya gambarnya ya. Kita bisa cari satu persatu nih teman-teman. Misalkan user. Oh, enggak ada ya user ya. Adanya apa user itu? Biasanya kan nama user gitu. Ya, kita coba cari satu-satu deh. Lumayan banyak ya ternyata ya. Oh, person akun namanya ya. Nah, ini face tadi yang poni ya. Yang gambarnya poni. Nah, mau pakai yang poni? Oh, jangan ya, nggak usah yang poni ya. Yang misalkan ini ya, pakai yang akun ini ya. Akun box. Nah, ini. Nah, di sini kan ada tulisan nih, kelas bla 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 bla. Ini nggak usah dikopiin karena agak beda dengan yang di iconic. Caranya gimana? Nah, ini ya. Biodata. Ini ikonnya saya ganti. Nah, untuk tadi berarti kan awalnya MD ya, untuk yang material design iconic font. Nah, tinggal dikasih strip. Nah, ini ya, MD strip. Nah, di sini yang bagian akun box di-copy aja. Jangan semuanya, karena memang konsepnya sedikit beda. Kalau kita download sendiri, ini untuk keperluan aplikasi kita ya. Berhubung kita pakai Onsen, kita harus ikuti aturannya si Onsen. Oke, kalau sudah, nah di sini akan berubah biodata. Nah, ini 7 ini apa? Ini bed. Nah, ini kita bisa hapus ya background-nya ya.
Nih, kita reload supaya nggak ada tulisan. Nah, ini sudah berubah ya, yang tadinya Ponium, Ponium sekarang sudah jadi biodata kayak gini. Nah, kemudian aktif ini maksudnya apa? Jadi ketika aplikasi ini pertama kali dijalankan, tab mana yang aktif? Nah, berhubung di sini yang paling kiri biasanya ya udah dikasih aktif yang paling kiri. Kemudian pendidikan kita ganti. Pendidikan kita cari yang lain lagi ya. Pendidikan itu apa? Buku. Kita buku, cari buku. Mana buku. Book. Nah, ini book image. Oke, kita kasih book image. Kita kasih sini book image. Oke, kita reload. Nah, sudah muncul. Cuman ininya masih ada Poniumnya ya. Poniumnya ganti. Nah, ini aktif icon. Jadi ketika tidak aktif, ikonnya apa? Ketika aktif diganti juga bisa. Nah, makanya di sini pakai aktif icon. Nah, kita hapus saja karena kita mau pakai yang sama, misalnya kayak gini ya. Nah, biodata, pendidikan, kemudian satu lagi misalkan kita mau nambah tab satu lagi. Kita tambahkan aja misalkan apa? Portofolio ini ya. Portofolio. Nah, portofolio itu apa ya? Di sini ikonnya ya. Nah, arsip kayak gini aja ya. Pokoknya nanti teman-teman bisa ganti sendiri bebas. Sepinginnya apa gitu ya. Arsip. Mana arsip? Nah, ini muncul nih. Pendidikan, portofolio. Ini belum bisa diklik, masih error. Kenapa? Karena kita belum bikin si template-nya portofolio. Nah, kita bikin template-nya portofolio. Portofolio, nah sini yang besar P, portofolio. Ini biar kelihatan ini ya, portofolio ini. Reload. Nah, udah nggak ada error ya di sini ya, aman ya. Portofolio. Nah, ini sudah ada. Oke. Ini ya. Aman, tentram, damai, sentosa. Oke. Nah, biodata kita akan coba isi di sini biodata dengan tambahin ini ya supaya kelihatan rapi. Kita pakai modal namanya. Modal card, sorry. Pakai si card. Nah, ini ya, macam-macam nih. Wah. Kita bisa pakai yang material card atau yang biasa ya. Nah, kalau pakai yang material card bisa pakai ini. Ini ya, ini mau copy semuanya dari sini nggak apa-apa sih, ya. Teman-teman kalau pingin klotok kayak gitu ya, kalau bahasa Jawanya, pingin ya di luar kepala, was, ngetik aja terus. Ya, tapi ini berhubung supaya cepat sekali lagi, saya copy paste, gitu. Nah, ini P saya hapus, saya pastekan untuk yang material ini. Saya reindent, belum tak. Semua ya, reindent. Oke. Nah, ini saya simpan. Punyanya biodata harusnya sudah berubah. Nah, sudah berubah kan? Di sini. Nih, berubah seperti ini. Oke. Misalkan kita mau ganti apa ya? Ini kan ini ya punya si card itu ini ya. Nanti teman-teman bisa baca ini maksudnya card ini apa sih sebenarnya gitu ya. Ini sebenarnya nanti bisa teman-teman baca nanti di dokumentasinya sini. Tapi secara singkat di sini kan teman-teman bisa lihat nih ada div ini ya, div class card material. Ini artinya kita bikin yang sekotaan ini. Mana nih? Nah, ini sekotaan ini. Kita mendefinisikan untuk membuat card itu dengan yang div class card material itu. Kemudian sini kan ada judul nih, card title, itu mengacu pada yang ini. Div, ini ya, card title, yang jenis card material. Nah, ini isinya apa? Misalkan, biodata saya. Gini misalkan. Ya, ini akan berubah nih, lihat teman-teman. Biodata saya. Kemudian untuk yang ini berarti konten.
berarti isinya. Nah, ini saya hapus saja. Nah, saya akan buat sesuatu di sini. Ya, saya akan buat sesuatu di sini. Misalkan kita akan membuatnya pakai apa ya? Pakai yang biasa dulu ya, karena nanti kita juga akan menggunakan list atau pakai list. Yuk pakai list ya. Ya, pakai list. Nih, di sini ada list. Kita bisa pakai list kayak gini nih. Wah, canggih kan? Kita bisa pakai list yang macamnya ada banyak sekali kayak gini ya. Wah, listnya ada yang pakai ini apa ini ya, siket gitu ya. Nah, kayak gini ada macam-macam. Nah, kita pakai yang ini dulu aja. Yang mana? Ini materialis. Awalnya ada headernya ya. Nah, kita pakai yang ini aja, nggak perlu header. Nah, materialis ini seperti di HTML biasa kita pakai ul sama li ya, karena dia ini unorder, bukan yang order ya. Ini kita copy aja. Kita copy, kita masukkannya ke dalam konten, jangan title. Kalau title dia nanti akan munculnya di sini ya, karena kita akan masukinnya ke konten sini. Nih, lihat teman-teman. Oke, saya reindent dulu seperti biasa. Nah, wah jadinya bingung ya. Dan ini saya kasih jeda kayak gini. Saya kasih jeda. Ini ya. Ini saya kasih tulisan gini dah, judul. Oh, kok dudu-dudu emang Blackpink ya. Judul biodata. Ini isi biodata. Nah, gini teman-teman. Ini sih yang ul tadi ya barusan ya, ul. Nah, ini saya reload. Nah, ini sudah muncul nih, orange, apa kayak gitu ya. Nah, tinggal diganti aja nih, orange. Misalkan ganti jadinya namanya siapa? Namanya sih Slamet Bejo Untung Sejahtera. Wih, namanya bagus banget ya. Kemudian nama alamatnya mana? Alamatnya kita ganti misalkan Pekalongan, Jawa Tengah. Nanti tinggal teman-teman dilengkapi sendiri ya. Nah, ini saya reload. Nah, sudah masuk nih. Nama Slamet Bejo Untung Sejahtera, Pekalongan, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin lagi, jangan di copy yang ul sama ini enggak ya, tapi yang li-nya saja nih. Yang li ini. Nah, nih. Misalkan nomor HP. Nanti yang lainnya silakan teman-teman lengkapi sendiri ya. 0856 01234567. Kebanyakan ya. Oh, kurang satu. Bebas. Berapalah bebas. Oke, kita reload. Nah, ini sudah ada. Kemudian misalkan mau kita kasih foto. Misalkan ya. Foto profil, pokoknya siapa ya. Nah, misalkan kita pakai yang, nah ini, nanti jangan ambil sembarangan ya teman-teman ya, ini contoh saja ya. Kalau bisa sih ambilnya yang punya teman-teman sendiri. Ya iyalah, nanti fotonya teman-teman sendiri kok. Image misalkan di sini profil. Nah, sudah muncul di sini ya. Image profil. Oke, kita kasih foto di mana enaknya? Di atas atau di bawah? Atas saja sini. Oke. Tinggal tambahin aja di sini berarti. Sebelum li ini kita kasih ini profil ya, berarti ya. Profil. Ini kita kasih image. Nah, img tadi kan di folder image ya. Profil.jpg. Astagfirullahaladzim. Nah, gini. Kita reload. Nah, muncul kan. Tapi kok kan ini gini ya, segini ya munculnya ya. Tapi di sini kok segini aja. Oh, jangan khawatir. Kita kasih style. Ini ya. Kita width-nya
kasih 100% supaya muncul semua. Reload. Nah, oke. Canggih ya. Nah nih. Ini juga bisa geser gini nih. Woi, canggih. Nah ini, nanti yang lainnya lengkapi. Ya, teman-teman lengkapi sendiri. Kemudian pendidikan. Pendidikan, kita bisa pakai cut yang kayak gini lagi. Ya, misalkan kita nggak pakai cut, ya nggak apa-apa deh. Pakai yang mana tadi? List ya, list tapi yang ini yang kayak gini dah. Kita pakai yang kayak gini ya. Wah, banyak banget tapi di sininya. Wah, banyak banget ya gini. Nggak apa-apa ya. Misalkan ini nanti dikasih icon. Nah, nih ya, misalkan saya copy-in ke sini. Kita nggak pakai cut ya, yang kedua ini ya. Nggak pakai cut. Tapi langsung pakai uli ini. Tapi kita kasih div biasa aja. Ya, kalau misalkan nanti kita butuh pengaturan kan gampang jadinya. Line reindent. Ya, jadi dikasih div dulu. Ini ya, jadi gini nih, teman-teman ya. Oh, jadi tadi hapus p ini, kasih div, kemudian dipastekan ke sini. Nah, ini kalau saya copy, saya reload. Nah, di sini sudah muncul. Gambarnya harusnya nanti muncul ini karena gambarnya ngambilnya online ya. Pakainya ini nih. Kitten. Nah, ini muncul. Nah, ini kalau nggak pakai cut jadinya kayak gini ya. Menyatu. Wah, ini ya, menyatu. Kalau ini kan tadi pakai cut ada apa ini? Jedanya kayak gitu ya, ada marginnya. Oke. Nah, misalkan di sini pendidikan apa ya? SD, misalkan SD N1 Pekalongan, misal kayak gini. Sini SMP, SMP Negeri 1 Pekalongan. Nah, ini ya, kayak gini ya. Nah, kemudian biasanya kan ada tahunnya ya. Tahunnya mau ditaruh di mana bebas. Ini saya mau pakai icon aja, mau pakai icon. Nah, icon itu pakainya yang coba yang mana ya? Kan ada yang ikonik kayak gini ya. Saya mau pakai yang ini aja deh, coba ya. Coba yang mana ini? Ada banyak, bingung nanti. Nah, pakai yang ini dah. Ini ya. Pakai yang ini. Bold outline. Tapi gimana bikin icon? Di sini mana ini? Enggak ada ya. Oh, enggak ada icon. Wes kayak ginilah label pokoknya ini. Kalau ini pakainya FA. Oh, ini. Pakainya ikhlas. Ini kita copyin dulu. I-nya mana hilang ini. Ini kalau pakai bel kayak gini ya. Nah, ini contoh di sini ya, telur button. Kemudian ini kita coba mau ngambil ikonnya ini. Sudah ya. Reload. Nah, ini sudah muncul nih ya. Si FA. Tapi kita mau pakai yang si ion. Supaya apa? Ya puasanya kuat ya. Ini bulb outline. Oh, udah copy. Ini aja ya. Copy. Nggak bisa ternyata. Udah gini aja lah. Tadi kalau si ion dipakai apa sih tadi ya? Saya lupa nih. MD IO. Cek di sini ya, teman-teman ya. Nih ya, ion. Nah, ion dash gitu ya. Kalau itu bisa enggak dicoba aja nih. Ion
dashboard outline online. Nah nih, simpan. Kalau nggak muncul, Anda kurang beruntung berarti. Nah ya, nggak muncul ya, dia nggak pakai ion ini soalnya, atau depannya dikasih ini. Soalnya beda ya, antara yang di sini kayaknya ya. Ini kan pakai MD ya. Ini tipenya kan icon, soalnya tipenya icon untuk on step. Oke, prefixnya apa sih ya? Saya agak sedikit lupa ini, karena prefix untuk masing-masing icon itu beda. Kalau A ini tadi kan ya, ini si FA pakainya ini. Oh ini pakai CMD ini. CMD itu pakai yang si ini ya, si material design. Kalau yang si icon, kita coba searching. Kita coba searching aja ya, icon. Ini pakainya ya. Ion nih pakainya ion. Coba ion. Ionnya banyak gitu ya. Mana nih ya? Tapi nggak muncul nih si ion. Wah, kita pakai yang ini aja deh, CMDI nggak apa-apa ya. CMDI. Tapi jangan yang arsip. Kalau sekolah itu apa ya, buku sih. Udah bebas lah ini dah. Kita copy nih. Kita copy, kita kasih taruh di bagian pendidikan tadi mana nih? Ini ya. Nah, kita reload. Ya, sudah muncul ya. Tinggal nanti bisa dibesarin. Yang tinggal dikasih style nanti dibesarin. Misalkan SD. Ini juga saya copyin untuk si SMP ya. Ya. SD, SMP, nanti sini kasih tahun juga nggak apa-apa. Misalnya tahun 2000 berapa sampai 2000. Nah, misalnya ini ya. Misal. Ya kan muncul nanti. Nah, nih kayak gini. Nanti ada SMA, SMK, perguruan tinggi dan lain sebagainya, silakan tambahkan sendiri ya. Nah, sekarang ke portofolio. Misalkan portofolio ini kita akan bikin apa ya? Gambar disertai dengan keterangan, gampangnya gitu ya. Kita pakai ini lagi aja. Kita pakai card. Nah, kita pakai card yang sama aja ya. Pakai card yang sama. Kita taruh sini, P-nya dihapus teman-teman ya. Kita taruh di sini, bagian sini, paste. Jangan lupa di-reindent supaya rapi. Oke. Nah, misalkan ini project 1. Ini kasih konten kayak gini ya. Project 1 misalkan kasih lorem ipsum aja nggak apa-apa ya. Biar nggak nulis. Nah, ini aja nggak apa-apa. Kemudian kita kasih gambar di atasnya misal ya. Gambar ini lagi sih. Ini yang di-download tadi ya. Ini kita reload dulu. Portofolio. Nah, ini ya project 1 sudah muncul. Kita coba kasih gambar ya. Gambarnya kita taruh di atas aja. Di atas mana ya? Di atas ini. Kita uji coba dulu aja dah pokoknya. Misalkan apa ya projectnya ya? Project web. Project web munculnya kayak gini ya. Aplikasi web. Nah, bebas lah download ini. Ya punyanya siapa lah, mohon maaf ya. Pinjem dulu. Misalkan ini project 1. Kemudian ini project 2. Ini jangan dicontoh ya teman-teman ya. Maksudnya ngopi dari orang lain ini supaya cepat aja.
Ya, saya belum nyiapin gambar soalnya. Ini misalkan project 2, kemudian ini project ke selanjutnya 3. Project 3. Oke, dan kita kasih sini image, taruh dulu sinilah image project 1.jpg. Simpan, kita reload, geser, woi, munculnya segini, ya kayak tadi lah di stylenya ya, style width 100%. Nah, kita kalau taruh di sini di atasnya si material ini, apa yang terjadi? Saksikanlah nih teman-teman. Geser. Nah, kayak gini. Dia lepas dari si cardnya. Gak bagus ya, kurang bagus. Misalkan ini kita taruh di dalam sini. Ya, dalam card material, tetapi di luarnya si title sama si konten. Kita lihat apa yang terjadi. Geser, geser. Nah, dia sudah masuk ya di sini. Nah, ini si gambar, ini si title, geser. Ini si title projectnya, kemudian ini deskripsi projectnya. Kalau misalkan masih banyak, nah ini tinggal dikopiin aja. Mana ya? Ini, udah ini kopinya sama div-nya supaya nanti ada jeda. Ada jeda atau jarak. Ini ya. Ini project 2, gambarnya saya ganti ini 2. Kemudian ini project 3, ini tadi PNG ya kalau tidak salah, ini 3. Simpan, sudah ya ini ya, simpan, reload. Nah, wah jadi satu kayak gini. Mana ini? Sebentar, something wrong nih, pasti ada yang salah ini. Mana ini? Ya, jadi satu semua. Title project, cut material. Udah beda padahal kan. Oh, astagfirullahalazim, ini tuh. Ya, kita coba hapus dulu ya. Ada padding. Ini height-nya yang tak. Height-nya kita coba hapus dulu. Ya. Coba dihapus dulu. Mana nih? Nah kan ini sih height-nya bermasalah. Soalnya kan ya dianggapnya segitu terus lah. Pokoknya itu. Ya, untuk height-nya 200 px. Nimpa dia ya. Nah, nggak usah dikasih height-nya supaya apa? Fleksibel. Nah, ini sudah muncul ya, project 1, project 2, project 3. Ini portofolio, ini pendidikan, ini biodata. Nah, tinggal dilengkapi. Nah, cukup mudah ya. Udah terlalu lama nih kayaknya, tapi kayaknya menarik. Nah, jadi ini kita sudah bikin untuk CV, ini nanti diisi teman-teman sendiri ya. Oh ya, nanti ini project akan saya sertakan di link ya, dibaca di deskripsi dari video ini. Seperti itu. Baik, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan kasih pertanyaan di kolom komentar. Dan nanti ini akan kita build ke APK-nya dengan cara pull lewat GitHub. Seperti itu ya. Baik, nantikan tutorial-tutorial yang menarik lainnya. Bye-bye.